Sampurasun Kasadayana. Sebelum ke pembahasan, saya ingin ngajak teman-teman untuk sharing bersama. Saya ada rencana buat konten bareng teman-teman di live streaming. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengeluarkan atau berbicara pengetahuan teman-teman tentang Satria Piningit, Nusantara atau apa, bisa WhatsApp saya di nomor yang saya nanti akan cantumkan. Di situ teman-teman tinggal WA saja dan bikin jadwal di hari apa. Nanti saya akan kasih link teman-teman agar bisa kita live bareng bersama di konten atau di channelnya Diri Sajati TV ini, agar teman-teman yang ingin menyampaikan sesuatu tentang Satria Piningit bisa tersampaikan seperti itu. Baik, kita akan lanjut. Kita akan menuju ke konten pembahasan kali ini tentang ilmu keseimbangan miliknya Satria Piningit. Tonton saja. Dalam menyeimbangkan alam ini, sebenarnya kalau versi saya, untuk menyeimbangkan alam ini kita hanya butuh pikiran kita sendiri, alam sadar kita sendiri. Sebab ketika kita bisa menyadari diri kita, kita akan tahu bahwa hidup ini yang harus kita jalani. Tiap orang memiliki yang namanya tugas. Setiap orang memiliki tugas di dalam kehidupannya yang nyata ini. Ketika kita ingin menyeimbangkan alam, apa yang kita harus seimbangkan? Seperti itu. Nah, terkadang alam memberitahu melalui kejadian-kejadian alam. Ya, ambil contoh saja yang kemarin-kemarin terjadi di kota saya, di Bandung. Itu tentang angin puting beliung, angin berputar seperti pusar gitu. Nah, itu kan gambaran, itu kan siluka. Kenapa kemarin saya bilang Satria Piningit, Bocah Angon itu yang sedang diperjalankan. Silokanya dalam Uga Wangsi Ciliwangi mengumpulkan ranting dan daun kering. Itu kan siloka. Itu kan artinya datang. Itu artinya bahwa seorang bocah angon atau seorang pengembala atau kita yang sedang berjalan di perjalanan kehidupan yang nyata, kita harus belajar membaca gambaran-gambaran. Kalau dalam agama itu syariat.
siloka itu syariat. Ketika kita mampu membacanya, maka syariat itu akan menjadi hakikat. Seperti apa angin puting beliung ketika kita ingin menyeimbangkan alam? Begitu. Ketika kita ingin menyeimbangkan alam melalui langkah kita atau laku lampah yang kita jalankan di kehidupan nyata ini, angin puting beliung itu yaitu seperti yang saya pernah jelaskan, bahwa angin itu satu elemen kehidupan yang orang atau manusia butuhkan. Kenapa gambarannya angin puting beliung? Yaitu ketika kita melihat bahwa angin itu yang saya bilang tentang pengetahuan, ilmu gitu kan, itu pemikiran kita itu seolah-olah stok di sana berputar, ABCD sampai A lagi, ABCD ke A lagi, ABCD ke A lagi. Gambarannya seperti itu. Jadi pikiran kita itu atau ilmu kita itu seolah-olah terstop, mentok, selalu berputar terus di sana, tidak ada perkembangan. Gitu. Kita ambil contoh, kenapa angin puting beliung itu terjadi di salah satu pabrik, gitu kan? Nah, mungkin di tempat atau di pabrik itu, tempat produksi itu, ada satu sistem yang bisa menyebabkan alam ini marah. Kita ambil contoh saja, orang yang butuh pekerjaan masuk ke tempat tersebut melamar, malah dipersulit, malah ada orang yang minta dibayar agar seorang pelamar itu bisa masuk kerja. Seperti itu hanya contoh saja. Nah, itu kan yang bisa menyebabkan selalu di situ saja, tidak ada perputaran. Nah, ketika kita ingin menyeimbangkan elemen angin ini, kita harus bisa menyeimbangkannya juga dengan pikiran kita. Kenapa seperti itu? Tanpa harus, ibaratnya ketika kita kan nih, pasti banyak orang tergambar, orang yang menyeimbangkan alam, orang yang pasti melakukan salah satu tirakat, zikiran atau tirakat di salah satu tempat. Misalkan nih ada gunung meletus atau ada gunung yang ibaratnya mau meletus lah gitu. Ada seseorang yang tirakat ke sana untuk menyeimbangkan alam tersebut, menyeimbangkan gunung tersebut agar tidak terjadi sesuatu di sana. Kan pasti seperti itu. Itu tidak salah, itu benar. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Saya ingin jelaskan tentang menyeimbangkan alam ini, yaitu yang semua orang bisa lakukan dengan cara melalui kehidupan kita pribadi. Ketika kita menjalankan kehidupan, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menyeimbangkan atau menyelaraskan alam ini? Begitu. Yaitu seperti yang saya bilang yang kemarin dalam konten, di akhir konten
kemarin, di menit-menit terakhir pembahasan konten kemarin, yaitu tentang wejangan ayam semar. Tentang apa? Tentang jalankan saja kehidupan kita. Jalankan saja, terima saja, karena di perjalanan itu kita harus belajar ikhlas, pasrah, dan ridho. Kenapa? Sebab ikhlas, pasrah, ridho itu yaitu induk Quran, induk ayat, induk kitab suci umat Islam. Kenapa harus seperti itu? Ketika orang pasrah di dalam kehidupannya, ikhlas menjalankan kehidupannya, tanpa orang itu sadari, energi positif akan tertarik. Agar antara energi negatif dan energi positif yang ada di sekitar kita ini bisa seimbang. Seperti itu. Alam itu terjadi, ngasih tahu timbul bencana. Ketika bencana, banyak orang yang menderita, banyak orang yang kerugian. Apa itu hal negatif? Itu sisi negatif, itu energinya negatif. Jadi kuat mana antara energi positif dan energi negatif di tempat kejadian bencana tersebut. Nah, untuk menjalankan agar kita bisa menyeimbangkan alam ini, yaitu jangan yang sama, jalani saja hidup ini, jangan terlalu banyak mengeluh. Karena di dalam perjalanan hidup kita ini, kita bisa menerima apa adanya. Di situ akan banyak kita dapatkan hal-hal positif, dan energi positif akan berdatangan, tertarik oleh kita atau tertarik oleh laku lampah kita. Di situ akan seimbang antara energi negatif dan energi positif. Ketika energi positif, rezeki akan berlimpah, akan dimudahkan. Ketika kita butuh sesuatu, selalu ada jalannya. Tapi ketika kita tidak mampu menyeimbangkan alam ini, maka bencana yang akan terjadi. Itulah energi negatif yang lebih dominan di kehidupan ini daripada energi positif. Nah, melalui konten ini, apa salah atau benar? Pasti semua orang bisa melakukannya. Hal tersebut yang melalui pembelajaran. Tidak bisa langsung, mungkin kan harus belajar, karena setiap manusia itu diwajibkan berikhtiar. Nah, itu cara menyeimbangkan alam, tanpa kita ibaratnya sadari bahwa apa yang kita jalankan di kehidupan ini, kita ini sedang menyeimbangkan alam ini. Gitu. Kalau istilah banyak para para fanatisme agama, mungkin di daerah tersebut terlalu banyak maksiat, gitu kan. Nah, kalau bahasa seperti itu menurut saya terlalu kasar. Kenapa terlalu kasar?
Sebab umumnya hidup manusia itu, pikiran manusia itu tahu yang benar dan yang salah. Jadi tahu ketika dia berbuat maksiat, tahu, tidak perlu diingatkan. Gitu. Jadi kalau misalkan di daerah si A banyak orang yang bermaksiat, ya kita harus seimbangkan dengan langkah kita, tanpa harus memberitahu orang yang sedang bermaksiat. Karena yang namanya amal, ibadah, itu urusannya dia, bukan urusan kita. Kita hanya bisa menjaga alam ini sesama umat manusia, karena energi negatif dan energi positif ini dibutuhkan untuk kehidupan kita. Kalau kita ibaratnya nyuruh orang yang salah agar jadi benar, menurut saya itu salah. Kenapa seperti itu? Biarkan mereka yang salah-salah, yang benar-benar. Kita hidup ini masing-masing. Sebab yang menciptakan surga dan neraka itu kan diri kita masing-masing, untuk kita sendiri. Mungkin orang yang salah, dia sedang membangun nerakanya untuk dia. Orang yang benar sedang membangun surganya untuk dia. Jadi kita masing-masing saja. Tapi ketika kita mau mengingatkan orang yang salah, jangan mengingatkan ketika orang tersebut berbuat salah, tapi ajak orang yang salah ini berpikir. Ajak orang ini berpikir agar melalui pikirannya, melalui ingatannya, orang ini bisa tersadar dengan sendirinya tanpa harus kita dorong agar orang ini bisa sadar. Seperti itu. Kan istilahnya ketika orang lain berbuat salah, kita berbuat baik, toh kita nggak rugi. Kan seperti itu. Jadi antara orang yang berbuat salah dan orang yang berbuat baik itu, mereka masing-masing sedang membangun sesuatu untuk dirinya. Gitu. Kalau mau mengingatkan, ya ingatkan dengan cara ajak berpikir, agar dia berpikir sendiri bahwa yang dilakukannya itu salah. Jadi keputusan yang memutuskannya itu dirinya sendiri, bukan kita yang harus menyuruh dia agar benar. Sebab Allah saja tidak melarang dia berbuat salah. Itu keadilan. Jadi apa yang ia dapatkan dari hasil keburukannya, yaitu kan hasil pembangunannya. Seperti itu. Nah, kita kan sedikit paham tentang cara menyeimbangkan alam ini, tanpa harus ibaratnya kita tuh bisa sesuatu yang disebut memiliki kelebihan. Tadi saya bilang, ketika orang yang memiliki kelebihan pasti datang ke suatu tempat untuk menyeimbangkan alam ini. Tapi tidak semua orang memiliki kelebihan. Nah, dalam pembahasan ini saya ingin mengajak orang-orang yang merasa tidak bisa apa-apa, padahal manfaat di kehidupan nyatanya itu bisa menarik energi negatif atau energi positif. Begitu, agar alam ini tetap seimbang, tidak ada bencana di sana sini. Kuatkan energi positifnya dan kuatkan pula energi negatifnya. Kenapa seperti itu? Kalau tidak ada energi negatif, hanya positif saja di sini, tidak akan pernah ada kehidupan.
Sebab hidup itu diawali dari hitam dan putih seperti gambaran wajah Eyang Semar dan badannya Eyang Semar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.